Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam itu banyak kejutan di mana Arsenal kemarin bilang kalah menghadapi Bournemouth. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk membahas di laga pertama. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Barcelona menghadapi Sevilla. Dari line up pemain ini ada beberapa pemain tidak akan bermain. Itu ada Araujo, Ter Stegen, Ferran Torres, Christensen, Barel, dan Gavi masih diragukan ya. Gavi saja pemain yang masih diragukan untuk bisa tampil menghadapi Sevilla. Sedangkan Sevilla di laga ini ada dua pemain mereka tidak akan bermain, mengalami cedera, dan satu pemain mereka kartu merah ya, akumulasi kartu merah. Di mana di laga terakhir Barcelona meraih kemenangan saat menghadapi Alaves dengan skor 3-0. Di laga terakhir Sevilla meraih kemenangan saat menghadapi Real Betis. Dari peringkat sementara dari lanjutan La Liga, Barcelona ini berada di puncak klasemen dengan meraih 24 poin dari 9 laga, sedangkan Sevilla berada di peringkat 12 dengan meraih 12 poin dari 9 laga. Jadi untuk laga ini rekomen berada di Barcelona. Oke, next selanjutnya di laga yang kedua masih di La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Villarreal menghadapi Getafe. Dari line up pemain untuk tuan rumah Villarreal di laga ini ada 6 pemain mereka tidak akan bermain dan ada 4 pemain berikutnya masih diragukan ya. Dari peringkat sementara ini cukup jauh di mana Villarreal berada di peringkat 5 sedangkan tim tamu Getafe berada di peringkat 16. Handicap sangat rendah. Kenapa? Karena memang saya melihat di laga ini Villarreal ini memiliki banyak pemain mereka mengalami cedera, jadi cukup masuk akal jika di laga ini tim yang diunggulkan itu Villarreal ya, walaupun rendah. Jadi untuk laga ini masih terlihat baik berada di tuan rumah Villarreal. Oke, next selanjutnya di laga yang ketiga kita membahas pertandingan tuan rumah Atletico Madrid menghadapi Leganes. Dari line up pemain ini ada 3 pemain. Atletico tidak akan bermain ya di laga ini, sedangkan Leganes hanya 1 pemain saja. Di laga terakhir Atletico bermain 5 sama menghadapi Real Sociedad, sedangkan di laga terakhir Leganes meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Real Valladolid. Dari peringkat sementara di mana Atletico Madrid berada di peringkat 3 dengan meraih 17 poin dari 9 laga, sedangkan Leganes berada di peringkat 17 dengan meraih 8 poin dari 9 laga. Terlihat dari head-to-head terakhir kedua tim ini sudah sempat bertemu pada tahun 2020 di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Untuk laga ini terlihat baik berada di Atletico Madrid. Oke, next kita pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah AS Roma menghadapi Inter Milan. Roma di laga ini ada 3 pemain mereka tidak akan bermain dan 1 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Inter 1 pemain mereka tidak akan bermain dan 1 tambahan pemain berikutnya masih diragukan ya. Dimana di laga terakhir saya melihat dari 2 laga terakhir ya, Roma itu masih belum bisa meraih kemenangan, alias di lanjutan Serie A Roma bermain imbang sama menghadapi Monza ya. Karena ini memang laga kandang Roma, nampaknya wajib harus bisa meraih kemenangan ataupun imbang untuk bisa menahan Inter ya. Peringkat sementara Roma berada di peringkat 9 dengan meraih 10 poin dari 7 laga, Inter berada di peringkat 3 dengan meraih 14 poin dari 7 laga ya. Jadi untuk laga ini kita cenderung berada di Roma, analisa skor di over goal. Oke, next di laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Venezia. Venezia menghadapi Atalanta. Line up pemain ada 2 pemain masih diragukan untuk bisa tampil untuk tuan rumah Venezia. Sedangkan Atalanta 5 pemain mereka sudah dipastikan akan absen ya. Dimana terlihat di laga terakhir itu Venezia menelan kekalahan di kandang Verona dengan skor 2-1, sedangkan di laga terakhir Atalanta mampu meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Genoa, dimana pada waktu itu berakhir dengan skor 5-1 ya. Head-to-head terakhir kedua tim ini sudah sempat bertemu pada tahun 2022, dimana pada waktu itu kemenangan tim tamu Atalanta dengan skor 1-3. Dari peringkat sementara nampaknya Venezia berada di peringkat 20 juru kunci ya dari Serie A dengan meraih 4 poin dari 7 laga. Atalanta masih berjuang di peringkat 8 dengan meraih 10 poin dari 7 laga. Untuk laga ini cenderung berada di Venezia, menahan ini untuk analisa skor di over goal. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Lecce menghadapi Fiorentina masih di Serie A. Dari line up pemain untuk Lecce ini sudah dipastikan 5 pemain mereka tidak akan bermain dan 4 pemain tambahan mereka masih diragukan untuk bisa tampil. Ini cukup banyak untuk Lecce, ada beberapa pemain mereka masih diragukan ya dan absen. Fiorentina ada 2 pemain saja, 1 pemain berikutnya diragukan. Dimana di laga terakhir Lecce itu menelan kekalahan saat menghadapi Udinese. Sedangkan di laga terakhir Fiorentina mampu meraih kemenangan di kandang sama menghadapi AC Milan berakhir dengan skor 2-1 ya. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Lecce berada peringkat 18 dengan meraih 5 poin dari 7 laga, Fiorentina berada peringkat 11 dengan meraih 10 poin dari 7 laga. Untuk laga ini cenderung berada di Fiorentina.
Oke baik, di laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Empoli akan menjamu tim tamu Napoli. Dari lineup pemain, Empoli ini ada 2 pemain mereka tidak akan bermain dan 4 pemain berikutnya masih diragukan. Sedangkan Napoli sudah dipastikan tiga pemain mereka tidak akan bermain ya. Di laga terakhir, Empoli menelan kekalahan di kandang Lazio, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor 2-1, sedangkan Napoli meraih kemenangan di kandang dengan skor 3-1 saat menghadapi Como. Head-to-head terakhir kedua tim ini sudah sempat bertemu pada bulan 4, di mana pada waktu itu berakhir dengan kemenangan Empoli di kandang dengan skor 1-0. Untuk laga ini cenderung berada di tuan rumah Empoli. Oke, next, selanjutnya kita pergi ke Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Liverpool menghadapi Chelsea. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Liverpool ya. Line up pemain yaitu ada 2 pemain mereka tidak akan bermain, sudah dipastikan tidak akan bermain, yaitu Alisson dan Elliot, dan Chiesa, Endo masih diragukan. Sedangkan Chelsea di laga ini ada 3 pemain mereka tidak akan bermain dan pemain berikutnya masih diragukan. Di mana di laga terakhir Liverpool ya meraih kemenangan di kandang Crystal Palace dengan skor 1-0. Sedangkan Chelsea ditahan imbang oleh Nottingham di kandang berakhir dengan skor 1-1. Head-to-head terakhir kedua tim ini sudah sempat bertemu pada bulan 2, di mana pada waktu itu 90 menit 0-0 ya. Jadi untuk laga ini cenderung masih baik, nampaknya terlihat berada di Liverpool. Oke, next, selanjutnya di laga ini kita membahas pertandingan Wolves menghadapi Manchester City ya di laga terakhir. Untuk pembahasan kita untuk laga ini, Wolves dari lineup pemain ada 6 pemain mereka tidak akan bermain dan 1 pemain berikutnya masih diragukan. Sedangkan City ada 3 pemain mereka tidak akan bermain, Bob yaitu Kevin De Bruyne, Rodri itu 3 pemain masih diragukan, dan Ake masih bisa tampil nampaknya di laga ini. Oke. Dimana di laga terakhir Wolverhampton menelan kekalahan saat menghadapi Brentford, sedangkan laga terakhir City meraih kemenangan saat menghadapi Fulham. Oke, untuk laga ini dari peringkat sementara City berada di peringkat 2 hanya selisih 1 poin dengan Liverpool, sedangkan Wolves berada di peringkat 19 dengan meraih 1 poin dari 7 laga. Oke, untuk laga ini cenderung berada di Manchester City. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.